Pembantu ini melihat foto masa kecilnya di rumah majikan. Dia menangis terharu, ternyata majikannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu, kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya sekarang. Langkah Ayu yang tadinya mantap melangkah di atas lantai marmer kini terhenti tiba-tiba di ruang tengah. Ember pel yang dibawanya bergoyang pelan, menyisakan beberapa tetes air yang menetes ke ubin mengilap, namun Ayu tidak mempedulikannya. Pandangannya terfokus pada sebuah bingkai foto kayu tua yang tergantung di dinding dekat lemari pajangan. Cahaya matahari sore yang menembus jendela besar menerpa bingkai tersebut, membuat foto di dalamnya tampak bersinar lembut, seolah memanggil-manggil dari masa lalu yang jauh. Ayu melangkah perlahan mendekat, hampir tanpa suara, terbuai oleh dentingan jam dinding yang terdengar samar, serta suara televisi dari ruang belakang. Hatinya mulai berdebar, namun bukan karena kelelahan, melainkan karena perasaan aneh yang datang entah dari mana. Foto itu, rumah kayu itu, senyum dua anak kecil yang ada di dalamnya, semakin jelas di matanya. Dengan perlahan, Ayu mendekatkan wajahnya, menyipitkan mata, napasnya mulai terengah-engah. Gadis kecil yang duduk di pinggir, mengenakan baju usang dengan poni miring, itu adalah dirinya. Ayu yakin betul, ia ingat betul lipatan pada bajunya, lekuk wajah kecilnya, bahkan mata sayu yang selalu menghindar dari kamera. Ya Allah! Bisiknya dengan suara hampir tak terdengar, bibirnya gemetar. Tangan Ayu terangkat perlahan, hampir menyentuh kaca bingkai itu, namun ia segera menurunkannya. Dadanya terasa sesak, seakan dihantam kenangan yang begitu mendalam. Rumah kayu yang ada di latar belakang foto itu adalah tempat ia dilahirkan, tempat terakhir ia bertemu ibunya, dan juga satu-satunya tempat yang pernah ia rasakan sebagai rumah yang penuh dengan cinta. Tapi, mengapa foto ini bisa ada di sini? Di rumah orang kaya yang bahkan tak mengenalnya? Ayu mundur sedikit, namun matanya tetap tertuju pada foto itu. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah tangga atas. Suara itu memecah lamunannya sejenak. Ia buru-buru menunduk, kembali mengusap lantai dengan pel, pura-pura sibuk, meski hatinya masih belum bisa tenang. Siapakah yang menyimpan foto ini? Siapakah anak laki-laki yang duduk di sebelahnya dalam foto itu? Dan mengapa wajahnya begitu familiar? Seolah dia tidak benar-benar pergi? Jantung Ayu berdegup kencang, seakan hendak melompat keluar dari dadanya. Pandangannya tak mampu beralih dari foto itu, tubuhnya sedikit bergetar, bukan karena dingin, melainkan karena gelombang kenangan yang tiba-tiba datang tanpa permisi, kenangan yang selama ini terkubur dalam-dalam di sudut hatinya. Dengan langkah perlahan, Ayu mendekat, kini hanya terpisah beberapa inci saja dari bingkai foto yang sudah sangat tua itu. Hidungnya hampir menyentuh kaca, matanya menatap tajam, seolah berharap waktu bisa berputar mundur dan membawanya kembali ke hari ketika foto itu diambil. Ya Allah! Ayu berbisik, suaranya teredam oleh perasaan yang menyesakkan dada. Meski warna foto itu mulai pudar, gambar yang tampak di dalamnya masih jelas. Ayu mengenakan kaos merah bergaris dan celana pendek robek di bagian lutut, pakaian kesayangannya saat masih kecil. Rambutnya dipotong sembarangan, hasil potongan tangan ibunya yang gemetar memegang gunting dapur. Di sampingnya, seorang anak laki-laki yang lebih kecil duduk sambil memegang kerikil di tangannya. Senyum lebar di wajahnya, matanya yang menyipit, dan pipinya yang kotor oleh sisa pisang goreng. Wajah itu, Ayu tahu betul siapa dia. Itu Aris, adik yang selama ini ia lindungi dengan seluruh hatinya. Aris. Ayu mengucapkan nama itu dengan suara pelan, hampir tidak terdengar, seperti menghembuskan napas terakhirnya. Nama itu menggema di benaknya, penuh dengan kerinduan dan kesedihan yang mendalam. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, tapi belum juga jatuh. Matanya tetap terfokus pada foto itu, pikirannya melayang kembali ke malam kelam yang merenggut segalanya. Malam ketika api membakar habis rumah mereka di desa. Ayu ingat betul bau asap yang sangat pekat, suara ibu yang menjerit ketakutan, dan tangan kecil Aris yang terlepas dari genggamannya saat mereka berusaha melarikan diri. Setelah itu, semuanya menjadi gelap. Ketika Ayu terbangun, rumah itu sudah hangus terbakar, dan Aris,
hilang tanpa jejak. Orang-orang berkata bahwa Aris mungkin sudah tidak selamat. Tubuhnya terkubur dalam reruntuhan atau hanyut terbawa arus sungai. Namun, hati Ayu tak pernah sepenuhnya percaya. Ada rasa dalam dirinya yang selalu yakin, Aris masih hidup. Selama bertahun-tahun, ia memendam harapan itu, meskipun tak berani mencarinya. Dunia terasa terlalu keras dan kejam bagi seorang anak perempuan yang sendirian. Dan kini, puluhan tahun setelahnya, wajah itu muncul kembali, di rumah yang asing ini, dalam bingkai foto yang seharusnya tidak ada. Tapi, kenapa foto ini ada di sini? Siapa yang menyimpannya? Dan yang paling mengguncang pikirannya, jika foto ini nyata, mungkinkah Aris juga masih ada? Ayu berdiri tegak di tengah ruang tamu yang sunyi, tubuhnya kaku. Tangannya menggenggam erat kain pel hingga jari-jarinya memutih, hampir tak terasa. Ia menunduk, berusaha menenangkan napas yang semakin terengah, namun dadanya bergetar seperti dentingan genderang perang yang bergema dari dalam dirinya. Dengan perlahan, ia menggigit bibir bawahnya, menahan perasaan yang ingin meledak, perpaduan antara rasa sakit, kerinduan, dan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Ruangan itu terasa begitu asing, penuh kemewahan yang bertolak belakang dengan kehidupan masa lalu Ayu yang keras dan penuh luka. Lantai marmer yang mengilap, lampu gantung yang berkilauan, dan aroma kayu manis dari lilin aromaterapi yang selalu menyala setiap sore. Semuanya terasa jauh dari kenyataan bagi Ayu yang dulu tidur di atas lantai tanah dan makan nasi garam untuk berbuka. Namun, luka yang ada di hatinya tak pernah bisa disapu bersih seperti lantai rumah ini. Ia masih mengingat betul bagaimana rasanya hidup tanpa rasa aman. Kenapa sekarang? Ayu berbisik pelan, hanya dirinya dan dinding yang mendengar kata-kata itu. Matanya terarah pada kain pel yang basah dan kotor di tangannya, seperti mencerminkan hidupnya yang penuh air mata dan kenangan pahit. Sejak kebakaran itu, Ayu merasa tak memiliki tujuan. Ia berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lain, menjadi tanggungan saudara, hingga dititipkan ke tetangga jauh. Tak pernah ada tempat yang benar-benar menerimanya. Akhirnya, ia memutuskan merantau ke kota, menjadi pembantu rumah tangga. Ia berharap luka itu bisa tertutup dengan kesibukan dan waktu. Tapi ia keliru. Bayangan Aris selalu menghantui. Di mimpinya, di wajah anak-anak yang ia temui di jalan, bahkan dalam setiap tawa ceria yang mengingatkannya pada adiknya yang dulu riang. Namun, semuanya hanya bayangan, tak pernah nyata. Sampai saat ini, sampai foto itu muncul dan mengguncang segalanya. Kalau itu benar dia, kalau Aris masih hidup. Ayu menelan ludah, suaranya tercekat. Ia menoleh ke arah tangga, tempat majikannya biasa muncul. Namun, sebuah pertanyaan perlahan tumbuh di benaknya, seperti duri yang menusuk perlahan tapi pasti. Jika Aris memang masih hidup, mengapa ia tak pernah mencarinya? Hari-hari berikutnya terasa lambat, seperti waktu yang sengaja mempermainkan Ayu. Pagi hari ia menyapu halaman, siang ia mengepel ruang tengah, sore hari mencuci pakaian. Namun pikirannya selalu melayang jauh, tidak pernah benar-benar hadir dalam pekerjaannya. Ia menjalani hari-harinya seperti sebuah rutinitas otomatis. Sementara hatinya sibuk mencoba merangkai potongan-potongan teka-teki yang tiba-tiba muncul dalam hidupnya. Sejak melihat foto itu, satu nama terus berputar-putar di kepalanya, Dimas. Dimas tinggal bersama ibunya di rumah besar ini. Umurnya sekitar 35 tahun, dan ia adalah orang yang baik, terlalu baik. Bahkan, Dimas selalu menyapa dengan senyum ramah, berbicara dengan sopan, dan tidak pernah memperlakukan Ayu seperti seorang pembantu. Namun, bukan hanya kebaikannya yang membuat Ayu semakin penasaran. Ada sesuatu di wajah Dimas yang membuat hatinya berdebar setiap kali ia melihatnya lebih lama dari yang seharusnya. Cara matanya menyipit saat tertawa, garis halus di bawah matanya, bentuk alisnya yang sedikit terangkat di ujung. Semuanya itu mengingatkan Ayu pada seseorang yang dulu selalu duduk di sampingnya sambil bermain pasir. Ayu berusaha menepis dugaan itu. Enggak mungkin dia. Gumam Ayu pelan, sambil mengelap kaca jendela. Namun, setiap kali ia berusaha melupakan, ingatan tentang Aris selalu datang kembali, dan entah mengapa, wajah itu selalu berakhir di wajah Dimas. Ayu mulai memperhatikan lebih saksama. Makanan favorit Dimas, cara ia menggaruk kepalanya saat merasa gugup, kebiasaannya duduk sendirian di taman belakang sambil membaca buku tua. Semua itu terasa terlalu familiar.
Suatu malam, ketika Ayu hendak merapikan ruang kerja, ia menemukan sebuah album foto lama di atas meja. Ia tidak segera membukanya, hanya menatap sampulnya, tapi hatinya terasa sesak. Apakah mungkin ada petunjuk di dalam album itu? Apakah mungkin selama ini Dimas sendiri tidak tahu siapa dirinya sebenarnya? Dan jika benar Dimas itu Aris? Ayu berdiri lama di depan meja, napasnya teratur namun terasa berat. Ia tahu, ia tidak bisa menyembunyikan hal ini selamanya. Tapi bagaimana cara mengungkapkannya? Jika apa yang ia ungkapkan bisa merubah segalanya? Ia memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa takut, bukan karena kehilangan, tetapi karena kemungkinan untuk akhirnya bertemu kembali. Malam mulai merayap perlahan di luar jendela, meninggalkan embun tipis yang membasahi kaca dan suara jangkrik yang bersahut-sahutan di balik taman. Di dalam rumah, suasana begitu sepi. Lampu-lampu sudah diredupkan, hanya sisa-sisa cahaya lembut yang menyala di beberapa sudut. Ayu berdiri di depan pintu ruang kerja Dimas. Tangan gemetar. Keringat dingin mulai merembes di telapak tangannya, bercampur dengan detak jantung yang tak beraturan. Ia tahu malam ini adalah saatnya. Ia tidak bisa lagi menyimpan rasa penasaran itu sendirian. Terlalu lama ia memendamnya, terlalu berat untuk dipikul sendirian. Pelan-pelan, ia mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Tok, tok. Beberapa detik berlalu sebelum suara Dimas terdengar dari dalam. Iya? Masuk saja, Mbak Ayu. Ayu menelan ludah dan membuka pintu perlahan, langkahnya pelan, kepala tertunduk. Di dalam, Dimas duduk santai di kursi kerjanya, menatap layar laptop sembari menguap kecil. Wajahnya terlihat tenang, tidak menyangka apapun. Ada apa, Mbak? Tanya Dimas, dengan nada ramah yang biasa ia gunakan. Ayu diam sejenak, tangannya menggenggam ujung dasternya, kepalanya terkulai. Namun akhirnya ia mengangkat wajahnya, matanya tertuju pada satu titik, sebuah bingkai foto yang kini terletak di atas lemari buku, agak tersembunyi namun masih terlihat jelas. Foto itu, suara Ayu hampir tidak terdengar, tapi getarannya begitu nyata. Dimas mengikuti arah pandang Ayu, menoleh ke foto itu, lalu tersenyum tipis. Oh, itu foto waktu kecil. Kata ibu, itu aku sama kakak. Tapi aku nggak ingat. Aku masih kecil banget waktu itu. Siapa kakakmu? Tanya Ayu, suara mulai pecah. Air mata mulai terasa di pelupuk matanya. Dimas mengernyit. Entahlah, aku nggak pernah ketemu lagi. Dulu aku diadopsi dari panti. Katanya aku dibawa ke sana setelah kebakaran, tapi ceritanya nggak jelas. Aku waktu itu masih 5 tahun. Kalimat itu seperti pukulan bagi Ayu. Ia hampir kehilangan keseimbangan. Waktu seakan berhenti sejenak. Tangannya bergetar saat menunjuk ke foto itu. Matanya kini basah oleh air mata. Itu aku, Mas. Aku kakakmu. Ruangan itu mendadak terasa dingin dan hening. Bahkan suara jangkrik di luar seolah berhenti. Dimas terdiam, tubuhnya kaku di kursi. Ia menatap Ayu lama, wajahnya perlahan berubah. Mulai dari bingung, ke kaget, hingga tidak percaya. Namun, sebelum kata-kata apapun keluar, pintu ruang kerja tiba-tiba diketuk dari luar. Suara ibu Dimas terdengar. Dimas, kamu belum tidur? Ayu segera menoleh ke pintu. Dimas masih terdiam. Dalam keheningan yang menggantung di udara, sebuah pertanyaan baru muncul di benak Ayu. Apakah ibunya tahu? Ruangan itu tiba-tiba berubah menjadi tempat yang penuh ketegangan, sepi hampir tanpa suara. Dimas masih berdiri di sana, matanya terfokus pada foto yang kini seperti menyala dalam hening yang mendalam. Ekspresinya pelan-pelan berubah, senyum yang biasa menghiasi wajahnya menghilang, digantikan dengan kebingungan yang semakin membesar. Matanya bergerak pelan, berpindah dari bingkai foto ke arah Ayu, yang kini berdiri di tengah-tengah antara rasa takut dan luka lama yang belum terobati. Ibu bilang itu aku sama kakakku. Suara Dimas terdengar pelan, seperti terbungkam, seakan ia sendiri tak bisa mempercayai kata-katanya. Tapi aku nggak ingat apa-apa, hanya cerita samar. Katanya, aku ditemukan waktu umur 5 tahun, di panti. Ayu menarik napas dalam-dalam, tapi rasanya seperti menelan batu besar. Kakinya terasa lemas,
Ia mundur beberapa langkah dan perlahan duduk di kursi di sudut ruangan. Berdiri rasanya tak lagi mungkin. Tangannya menutupi wajahnya, dan tangis yang selama ini ia tahan akhirnya pecah begitu saja. Tubuhnya bergetar, suaranya terhenti-henti, penuh sesak dengan rasa sakit yang tak pernah ia ungkapkan. "Aku kakakmu, Dimas." Ayu berkata dengan suara terputus-putus di sela tangisannya. "Itu aku di foto itu. Kita dulu tinggal di rumah kayu kecil, sebelum kebakaran itu, aku kehilangan kamu." Dimas hanya menatapnya, tidak bergerak. Matanya berkedip cepat, seolah ia tak bisa menerima apa yang baru saja didengarnya. Namun, akhirnya ia melangkah mendekat dan duduk di depan Ayu. Tatapannya penuh ketidakpastian. "Serius, Mbak?" tanyanya dengan suara rendah. "Iya," jawab Ayu dengan suara pelan. Matanya kini langsung bertemu dengan mata Dimas. "Aku ingat malam itu. Ibu potong rambutku dengan gunting dapur. Aku yang jagain kamu waktu kamu main di tanah. Aku yang tarik tanganmu saat api mulai membesar. Tapi, aku kehilangan kamu di jalan." Air mata Dimas mulai menggenang, meski ia berusaha menahannya. Napasnya terasa berat. Ia menunduk, tidak mampu berkata-kata. Kenapa baru sekarang?" tanya Dimas dengan suara serak. Pertanyaan itu datang seperti angin malam yang menusuk, meninggalkan rasa dingin yang mendalam. Ayu terdiam, suaranya hilang di antara isakan tangis yang belum juga reda. Namun, di balik air mata yang belum tuntas mengalir, ia tahu bahwa pengakuannya ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang, karena ada sebuah rahasia yang kini mulai muncul, sebuah rahasia yang selama ini ia tidak pernah duga. Dan seseorang di luar sana, yang tersembunyi di balik pintu, sedang mendengarkan dengan seksama. Dimas masih terdiam, tubuhnya kaku di kursi di depan Ayu. Wajahnya tampak terombang-ambing, seperti kata-kata yang baru saja disampaikan terlalu berat untuk dicerna sekaligus. Pikiran Dimas berputar-putar, mencoba menyusun kembali potongan-potongan kenangan yang kabur, mencari bagian yang hilang, yang mungkin dapat menghubungkan masa kecilnya yang samar dengan kenyataan yang sekarang dihadapinya. Namun, tatapannya tetap kosong, seolah-olah ia belum menemukan pijakan yang pasti. "Jadi, maksudmu, aku, kakakku?" Suara Dimas tercekat, nyaris tak keluar, seolah ada beban yang menghalanginya untuk berbicara. Ia mengernyit, bingung, hampir tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ayu hanya menatap Dimas dalam diam, berusaha merangkai kata-kata dengan hati yang berdebar begitu hebat. Tanpa berpikir panjang, ia mulai membuka kembali luka yang sudah lama terkubur, satu persatu. Suaranya terdengar lembut, namun penuh dengan kesedihan yang mengikat setiap kata. "Aku ingat malam itu," ucap Ayu dengan nada berat, penuh kenangan pahit yang tak bisa dilupakan. "Kami tinggal di rumah kecil, rumah kayu di kampung. Ibu memotong rambutku dengan gunting dapur. Aku masih ingat itu jelas." Ia menahan napas sebentar, merasa sesak di dada. "Kami selalu bermain bersama. Tapi malam itu, api datang begitu cepat. Kebakaran itu menghancurkan segalanya. Kami berlari, tapi aku kehilangan kamu dalam kepanikan itu, Aris. Kamu hilang begitu saja dalam kegelapan, dan aku tidak bisa menemukannya lagi." Air mata Ayu mulai jatuh perlahan, tak bisa ia tahan. Ia menggenggam ujung dasternya, tubuhnya terasa lemas, hampir tak sanggup menahan rasa yang begitu dalam. "Aku mencarimu kemana-mana, tapi tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa membantu. Semua orang bilang kamu sudah hilang." Ayu berhenti sejenak, menarik napas panjang untuk menenangkan diri, dan melanjutkan dengan suara yang lebih lembut. "Setelah itu, hidupku berubah. Aku terus berpindah-pindah rumah, tinggal dengan saudara, lalu bekerja sebagai pembantu. Tapi di setiap langkahku, aku tidak pernah berhenti memikirkanmu, Aris. Aku tak bisa melupakanmu. Setiap kali aku melihat anak kecil yang mirip denganmu, aku selalu berharap itu kamu. Dan sekarang, foto itu muncul, dan aku tahu itu kamu. Itu kamu, Dimas." Tangan Ayu gemetar, wajahnya tertunduk, tidak sanggup untuk melihat reaksi Dimas. Namun ia tahu, inilah saatnya untuk melepaskan beban yang selama ini ia simpan dalam hati. Dimas terdiam lama. Suasana terasa semakin sunyi, seperti dunia sekitarnya terhenti.
Ia menatap Ayu dengan pandangan kosong, lalu perlahan-lahan mengalihkan matanya ke foto yang masih terletak di atas lemari. Foto itu kini tampak berbeda, seolah membawa makna yang jauh lebih dalam. Mungkin ia mulai memahami, atau mungkin ia masih bingung, namun ada sesuatu yang mulai terhubung dalam benaknya, sesuatu yang tak bisa lagi ia abaikan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, Dimas akhirnya mengucapkan kata-kata dengan suara pelan dan penuh keraguan. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Selama ini, aku merasa ada yang hilang. Ada bagian dari diriku yang kosong. Ia berhenti, menelan ludah, berusaha meresapi kata-katanya. Tapi semua ini terlalu banyak untuk aku cerna. Aku butuh waktu, Ayu. Butuh waktu untuk memahami semuanya. Ayu hanya mengangguk perlahan. Hatinya terasa campur aduk. Bahagia karena akhirnya ada jawaban, namun juga bingung karena segala sesuatu terasa berubah begitu cepat. Namun sebelum mereka bisa melanjutkan percakapan, suara pintu yang terbuka tiba-tiba menginterupsi keheningan di ruangan itu. Ibu Dimas muncul di ambang pintu, matanya terbelalak, tampak terkejut dengan suasana yang tidak biasa. Ada apa ini? Kenapa diam-diaman? Tanyanya dengan suara yang penuh tanya. Ayu menoleh, merasakan ketegangan kembali menyelimuti ruangan. Seperti ada bayangan yang belum terungkap sepenuhnya, mengambang di antara mereka. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya meskipun matahari sudah mulai meninggi di langit yang cerah. Ayu duduk sendirian di teras belakang rumah, matanya kosong menatap halaman yang sunyi. Pikiran-pikirannya berputar-putar, berusaha memahami kenyataan yang baru saja terungkap. Dimas, atau Aris, adik yang lama hilang ternyata berada di hadapannya selama ini, namun ia tak pernah menyadari itu. Rasanya seperti sedang berada dalam badai, semuanya datang begitu cepat, dan Ayu sama sekali tak tahu apa yang harus ia rasakan. Sementara itu, di ruang makan, Dimas sedang duduk bersama ibu. Wajah sang ibu tampak lelah, tetapi ada penyesalan yang terlihat jelas di matanya. Suasana antara mereka terasa sangat berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi percakapan ringan atau senyum hangat. Hanya keheningan yang mengisi ruang, begitu tegang. Dimas yang masih kebingungan dan penuh tanya, akhirnya membuka pembicaraan. Ibu, tadi malam Ayu bilang kalau aku itu Aris, kakaknya Ayu. Apa benar? Bu, aku anak adopsi, kan? Suaranya pelan, penuh keraguan yang sulit disembunyikan. Ibu Dimas menarik napas panjang, matanya menghindar dari tatapan Dimas. Ruangan itu terasa semakin berat. Setelah beberapa detik yang terasa lama, akhirnya Ibu Dimas mengangguk, meskipun wajahnya penuh penyesalan. Iya, Nak, kamu memang anak adopsi. Kami mengambilmu dari panti asuhan kecil di Jawa Tengah. Waktu itu, kami baru saja menikah dan belum punya anak. Kami mencari anak yang membutuhkan kasih sayang. Kami tidak tahu banyak tentang orang tua kandungmu, Nak. Yang kami tahu, setelah kebakaran itu, tidak ada yang bisa memberi kabar lebih lanjut tentang keluargamu. Dimas terdiam. Kata-kata ibu itu terasa begitu berat, seperti petir yang menyambar di siang hari. Sakit, bingung. Tetapi di balik kebingungannya, ada dorongan yang kuat untuk mencari tahu lebih dalam, untuk mengungkap semua yang tersembunyi. Tapi kenapa baru sekarang ibu bilang? Tanya Dimas dengan suara bergetar. Kenapa baru sekarang semuanya terungkap? Kenapa kita nggak pernah tahu siapa orang tua kandungku? Ibu Dimas terdiam sebentar, menunduk, wajahnya tampak sangat rapuh. Dulu, waktu kamu masih kecil, aku hanya ingin kamu tumbuh dengan penuh kasih sayang. Nak, aku tidak ingin kamu merasa kehilangan apapun. Kami memang tidak tahu banyak tentang keluarga asalmu. Aku takut kalau kebenaran itu malah membuatmu terluka. Setelah beberapa detik, Ibu Dimas mengangkat wajahnya dan menatap Dimas dengan penuh kasih. Tapi setelah melihat foto itu, dan mendengar cerita dari Ayu, aku sadar, kebenaran ini tidak bisa disembunyikan lagi. Kamu punya hak untuk tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Dimas menunduk, masih berusaha mencerna kata-kata itu. Di dalam hatinya, ia merasa dunia ini berputar terlalu cepat. Ada dua dunia yang berkelahi dalam dirinya. Dunia yang selama ini ia kenal, dan dunia baru yang datang begitu mendalam. Akhirnya, Ibu Dimas menghela napas panjang,
kemudian merogoh tas tangan yang terletak di kursi dekat meja makan. Ia mengeluarkan sebuah amplop kecil berwarna coklat dan meletakkannya di meja dengan hati-hati. "Ada sesuatu yang harus kamu lihat, Dimas," katanya dengan suara pelan. "Aku nggak pernah berniat memberitahumu ini, tapi sekarang aku rasa kamu harus tahu." Dengan tangan yang gemetar, Dimas membuka amplop itu. Di dalamnya, ada selembar kertas putih, hasil tes DNA yang mengungkap sesuatu yang tak bisa lagi disangkal. Dimas membaca tulisan itu dengan cepat, dan seketika waktu seakan berhenti saat ia melihat hasilnya. Hasil tes DNA itu jelas dan tidak terbantahkan. Dimas adalah Aris, adik kandung Ayu. Jantung Dimas berdetak keras. Matanya mulai berkaca-kaca, tubuhnya gemetar. Ada perasaan yang begitu mendalam, antara kebahagiaan, kelegaan, dan kesedihan yang bercampur menjadi satu. Ia merasa seperti menemukan bagian dari dirinya yang hilang. Namun pada saat yang sama, rasa sakit yang mendalam muncul begitu tiba-tiba. "Ibu," suaranya serak. "Aku, Aris, aku benar-benar adik Ayu." Ibu Dimas mengangguk pelan, air mata mulai mengalir di pipinya. "Iya, sayang. Kamu adiknya Ayu. Maafkan ibu. Ibu sudah lama menyimpan rahasia ini. Tapi sekarang, saatnya kamu tahu." Dimas menutup mata sejenak, mencoba meresapi semua yang baru saja ia dengar. Ia tahu, meskipun kenyataan ini menyakitkan, ada satu hal yang pasti. Akhirnya ia menemukan rumah yang hilang, keluarga yang selama ini ia cari. Malam itu, rumah yang biasanya ramai terasa sangat sunyi, seakan dunia luar tidak lagi ada. Hanya suara tangisan yang memenuhi ruang tamu, mengisi tiap sudut dengan kesedihan yang tak terucapkan. Dimas dan Ayu saling berpelukan erat, mereka tak peduli waktu yang berlalu, begitu lama hingga tak terasa. Mereka hanya fokus pada satu hal, kepulangan yang begitu dinantikan, meski terlambat. Ayu menangis tanpa suara, air matanya mengalir deras seakan ingin membersihkan semua penyesalan dan kehilangan yang telah lama ia simpan di dalam hati. Pelukan Dimas terasa hangat, menyentuh sisi hati yang telah lama retak. Meskipun waktu telah menghapus banyak hal, ada satu hal yang tak bisa diambil darinya. Ikatan ini, hubungan yang tak akan pernah pudar meski jarak dan waktu memisahkan mereka begitu lama. "Aris," Ayu bergumam dengan suara serak. "Kamu nggak tahu betapa lama aku mencarimu. Betapa aku ingin memelukmu lagi." Dimas menahan tangis, wajahnya tenggelam dalam bahu Ayu. Tangisnya pecah begitu saja, seperti beban berat yang terlepas setelah bertahun-tahun terkunci dalam hatinya. Ia tak pernah tahu bahwa ia memiliki keluarga yang begitu merindukannya, dan kini, ia merasa seperti menemukan dirinya yang hilang. Aku juga. Aku merasa kosong, dan sekarang." Dimas berkata dengan suara yang hampir tak terdengar begitu tersendat. "Aku nggak tahu kenapa, tapi, aku merasa pulang. Seperti ada bagian dari diriku yang hilang selama ini." Mereka duduk bersama di sofa, pelukan itu perlahan merenggang, namun kedekatan mereka tetap terasa begitu kuat. Keheningan yang menyelimuti bukanlah keheningan yang menakutkan, ini adalah keheningan yang penuh makna. Mereka saling memandang, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Ada begitu banyak hal yang ingin diungkapkan, namun kata-kata terasa tak cukup. Setelah beberapa saat, Ayu memulai percakapan. Ibu pasti sangat sedih kalau tahu kamu masih hidup. Aris," katanya perlahan, matanya mulai berkaca-kaca. "Ibu kita, dia nggak pernah berhenti berharap. Dia pasti tidak tahu kalau kamu masih ada, kalau kamu selamat dari kebakaran itu." Dimas menunduk, merenungkan kata-kata Ayu. Ia tidak pernah tahu bagaimana rasanya memiliki ibu yang begitu mencintainya, karena ia tidak mengenal ibu kandungnya. Tetapi setelah mendengar cerita Ayu, dan menyadari betapa dalamnya cinta ibu mereka terhadap Aris, ia merasa seolah terhubung dengan kenangan yang jauh darinya. "Maafkan aku, Kak." Dimas akhirnya membuka suara dengan nada yang berat. "Aku nggak bisa mengingatnya bersama kamu. Aku nggak tahu apa-apa. Semua ini terasa seperti mimpi." Ayu mengelus kepala Dimas dengan lembut. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Aris. Waktu yang hilang itu memang tak bisa dikembalikan, tapi kita bisa memilih untuk memulai lagi. Kita masih punya waktu, kita masih bisa bersama sekarang." Dimas menatap Ayu dengan penuh harapan.
Kita bisa mulai lagi, ya? Ayu tersenyum, meski matanya masih basah. Iya, kita bisa mulai lagi. Kita akan buat kenangan baru. Bersama. Keheningan kembali menyelimuti, namun kali ini tak ada beban. Ada harapan yang mengalir pelan di antara mereka, membentuk jembatan dari waktu yang terlewatkan. Mereka berbicara hingga larut malam, mengenang masa kecil yang terlupakan, bercanda tentang ibu mereka yang dulu suka menyanyikan lagu pengantar tidur dengan suara serak, dan berbicara tentang banyak hal yang mereka lewatkan. Namun di antara semua itu, satu hal yang jelas. Kini mereka punya satu sama lain. Waktu yang hilang tak akan pernah bisa dikembalikan, tetapi mereka tahu masa depan mereka bisa dibentuk bersama. Dan bagi Ayu dan Dimas, itu adalah hal yang jauh lebih berharga. Angin malam bertiup lembut di luar, sementara bulan yang tinggi di langit menjadi saksi bisu bagi dua jiwa yang akhirnya menemukan kembali jalannya. Sebuah babak baru dimulai, dan kali ini, mereka akan menghadapinya bersama. Pagi itu, udara terasa lebih segar daripada biasanya. Matahari mulai menyinari langit timur, mengirimkan cahaya lembut yang menghangatkan seluruh rumah. Ayu berdiri di depan lemari kecil di pojok kamar, menatap seragam kerjanya yang tergantung rapi. Tangannya sedikit gemetar saat menyentuh kain yang selama ini ia kenakan setiap hari. Namun kali ini, ada yang berbeda. Sesuatu yang sulit dijelaskan, sebuah rasa kebebasan yang mulai meresap dalam hatinya. Dimas muncul di ambang pintu, tersenyum lebar dengan wajah yang dipenuhi kebahagiaan. Matanya memancarkan rasa damai dan ada kepastian dalam setiap langkahnya. Sekarang, kamu bukan lagi pembantu di rumah ini. Kamu kakakku, ucapnya dengan suara penuh keyakinan. Kata-katanya membuat Ayu terdiam sejenak. Hatinya tersentuh mendalam. Mereka saling bertatap mata, dan dalam diam itu, ada begitu banyak yang tak perlu diucapkan. Ayu tak bisa menahan air matanya. Bukan karena kesedihan, melainkan kebahagiaan yang begitu dalam, kebahagiaan yang tumbuh perlahan dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang berarti. Ia merasa diterima, dihargai, dan yang paling penting, ia merasa punya tempat untuk pulang. Aris, Ayu berbisik dengan suara serak, hampir tak bisa berkata-kata. Aku nggak pernah tahu hidup bisa terasa seperti ini. Aku nggak pernah tahu kita bisa kembali bersama. Dimas mengulurkan tangan dan meletakkan dengan lembut di bahu Ayu. Kita sudah kembali, Kak. Kita akan mulai dari awal. Kini kita punya kesempatan untuk saling mengisi hidup masing-masing. Ayu menunduk sejenak, meresapi kata-kata Dimas yang begitu mendalam. Hatinya terasa penuh, lebih penuh dari yang pernah ia rasakan. Ia tidak lagi merasa seperti seseorang yang terbuang atau terasing. Sekarang, ia merasa seperti seseorang yang akhirnya menemukan tempat untuk kembali. Rumah itu bukan hanya sekadar tempat tinggal, melainkan tempat di mana cinta dan kebersamaan berkembang. Mereka mulai merencanakan masa depan mereka bersama, mengisi kekosongan masa kecil yang hilang dan menciptakan kenangan baru untuk dibagikan. Mereka duduk bersama, berbicara tentang impian dan harapan, tentang apa yang ingin mereka capai, apa yang ingin mereka lakukan. Tak ada lagi tempat untuk kesedihan, hanya ruang untuk memulai yang baru, untuk merajut kembali ikatan yang terputus, dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Bagi Ayu, foto yang dulu menjadi kenangan pahit kini telah berubah maknanya. Ia memandang foto itu sekali lagi, namun kali ini dengan senyuman di wajahnya. Foto itu bukan lagi pengingat dari masa lalu yang menyakitkan, melainkan simbol dari perjalanan panjang yang akhirnya membawanya pada rumah yang selama ini ia impikan, sebuah rumah yang bisa ia sebut keluarga. Di luar, angin pagi berhembus lembut, dan burung-burung mulai bernyanyi di antara pepohonan. Matahari semakin tinggi, memberi tanda bahwa hari baru telah dimulai. Seperti hari itu, hari baru yang penuh dengan harapan dan peluang. Bagi Ayu dan Dimas, ini adalah awal dari perjalanan yang tak akan mereka jalani sendirian lagi. Mereka akan berjalan bersama, menghadapi segala tantangan yang datang dengan keyakinan dan cinta yang telah mereka temukan kembali. Waktu yang hilang mungkin tak akan pernah bisa diputar kembali, tetapi satu hal yang mereka tahu pasti, selama mereka memiliki satu sama lain, mereka akan selalu memiliki rumah untuk pulang. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.